Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Kamis 29 September 2022. Hari ini merupakan pesta para malaikat, yaitu Mikael, Rafael, dan Gabriel. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan ayat 51. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita seringkali mendengar cerita tentang para malaikat. Para malaikat merupakan roh yang diutus oleh Allah untuk mendampingi kita manusia. Tentu kalau kita berbicara tentang malaikat, kita juga harus membedakan antara malaikat dan iblis atau setan, karena mereka itu berbeda. Malaikat adalah roh yang baik yang selalu diutus oleh Allah untuk membantu manusia, melindungi kita semua. Maka seringkali kita mendengar adanya malaikat pelindung. Malaikat pelindung, malaikat yang baik yang selalu menjaga kita manusia supaya kita selalu terarah kepada Allah dan jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa atau kita binasa. Kalau kita merayakan pesta para malaikat pada hari ini, Santo Mikael, Santo Rafael, dan Santo Gabriel, tentu dari ketiga malaikat ini yang terkenal adalah malaikat Gabriel, malaikat yang baik yang memberi kabar atau membawa kabar kepada Bunda Maria tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Malaikat Gabriel senantiasa menyampaikan sesuatu yang baik kepada kita manusia, dan bahkan membisikkan, mengarahkan kita supaya kita selalu melakukan hal-hal yang baik yang selalu berkenan pada Allah. Dan malaikat-malaikat juga senantiasa melindungi kita, menjaga kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Injil pada hari ini juga berbicara tentang hal-hal yang baik yang terdapat di dalam diri Natanael. Tuhan Yesus sangat kagum ketika menjumpai Natanael, karena Tuhan Yesus melihat di dalam diri Natanael itu ada sesuatu yang baik, sesuatu yang yang kudus, yang saleh, baik diungkapkan maupun yang terlihat. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa Natanael merupakan orang yang baru dijumpainya di antara orang Israel karena kesalehannya dan juga karena perilaku hidup yang ditampilkan oleh Natanael. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu kita juga berharap bahwa kita terus bisa melakukan dan mempunyai hati yang baik, hati yang tulus, dan hati yang selalu terbuka kepada Allah seperti Natanael dan juga para malaikat. Karena para malaikat yang baik dan juga Natanael selalu mengarahkan hatinya itu kepada Allah. Dengan demikian, maka Allah senantiasa memberikan berkat-Nya yang melimpah di dalam kehidupan Natanael maupun para malaikat yang kita pestakan pada hari ini. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu setelah kita melakukan persiarahan hidup di dunia ini, maka kita akan kembali kepada Allah. Kita akan bersatu dengan Allah dalam keabadian. Nah, oleh karena itu, sepanjang persiaran kita di dunia ini, maka diharapkan kita senantiasa mendengarkan suara Allah melalui bisikan para malaikat tadi di dalam peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Kalau kita mendengarkan suara Allah melalui bisikan-bisikan para malaikat dalam peristiwa hidup kita, maka niscaya hati nurani kita itu semakin terasah, semakin tajam, dan semakin peka untuk mendengarkan suara Allah dan juga melaksanakan apa yang menjadi amanat atau titah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, maka kita terus dibimbing seperti Natanael, mempunyai hati yang saleh, mempunyai hati yang murni, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Dan akhirnya, ketika nanti pada akhir zaman, bolehlah kita bersatu dengan Allah dalam keabadian, menikmati kehidupan
yang abadi, yang kekal bersama Allah di surga. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka Injil pada hari ini mengajak kita atau memberikan inspirasi kepada kita tentang sosok Natanael. Mampukah kita berlaku seperti Natanael yang polos, yang selalu terbuka hatinya kepada Allah, yang jujur di hadapan Allah, dan selalu mendengarkan suara Allah? Natanael senantiasa mendengarkan suara Allah. Maka ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka Natanael mempunyai kegembiraan dan juga mempunyai pengharapan bahwa ia pun memperoleh kehidupan yang abadi kelak setelah mengakhiri kehidupan di dunia ini. Dan tentu itu digambarkan dalam peri kehidupan sehari-hari, cara hidup, pola kehidupan, dan juga perilaku yang ditampilkan oleh Natanael sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, marilah atas bimbingan dan juga penyertaan para tiga malaikat, Mikael, Rafael, dan Gabriel, serta teladan dari Natanael dalam cara beriman, kita pun kelak boleh mendapatkan kehidupan yang kita dambakan, yang kita harapkan sejak kita di dunia ini. Tuhan memberkati.